Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat lan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in, serta para ulama yang telah memberikan contoh-contoh yang baik pada kita sekalian. Alhamdulillah, kesempatan siang hari ini Allah bisa hadir di dusun Bendo apa Bondorejo? Bendorejo. Dan sebagian juga dari Praga juga hadir nih. Kita bersyukur pada Allah kami bisa hadir lagi di sini setelah sebelumnya itu pas nikahannya anaknya Bu Rizky kemarin saya hadir sampai pangling jalan yang masuk ke sini. Karena dulu kita jalannya rusak, iya dah. Saya ingat saya parkir mobil ke situ karena jalan ini belum halus. Ya, kemudian berikan tausiah sebelumnya, lalu ketika itu mau rampung itu hujan deras. Ya, pas genteng-gentengnya itu ini semuanya. Kemudian pergi rampung ya, dan acaranya selesai ketika saya pergi tadi. Alhamdulillah ketemu dengan bapak ibu-ibu sekalian, dan saat ini kita thalabul ilmi, kita ngaji untuk tujuannya adalah memperbaiki diri dan terus semakin mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ini saya bingung, ini Bu Rizky tadi nama ininya apa tadi Bu? Khairun Na'imah. Khair itu baik, Na'imah itu orang-orang yang mendapatkan nikmat. Berarti menceritakan tentang majelis taklim ini punya harapan supaya kita sekalian itu bisa masuk surga. Bapak-bapak kalian, ibu-ibu sekalian, saat ini berarti tema yang kalau angkat tentang sifat-sifat penduduk surga. Nanti wonten sekawan yang kalau angkat saking surat Qaf ayat 31 sampai 35. Dalam Al-Quran ada yang disebut dengan surat Qaf ayat 31 sampai 35. Nanti setelah ini kalau sampaikan materi paling ya 15 menit. Setelah itu tanya jawab. Orang yang bertanya ya sudah langsung saya pulang. Ya, kalau bertanya saya sediakan waktu. Kalau nggak ada pertanyaan, alhamdulillah saya langsung bisa tindak panggang. Niki ajeng perkenalan apa mboten? Wis kenal toh? Hah? Ibu-ibu pengen perkenalan? Apa saya orang kenal toh? Dulu itu pernah saya pengawasan di Semanus ini loh, di apa dulu? SMP ya? Halaman sekolah toh? SMK apa SMP dia? SMP Mujahidin Semanus ini. Mungkin waktu itu yang hadir tuh banyak sekali. Itu pengajian PAP ya, pengajian ahad pagi nggih. Taib. Ya, kalau perkenalan, nami kula Muhammad Abduh Tuwasikal. Saking Arab. Orang percaya
Aku iso bahasa Arab lho. Saking pundi to niki? Ketok iki saking pundi? Hah? Apa ngerti Ambon? Apa wis tau ning Ambon? Hah? Saking Ambon, tepatnya niku Maluku Tengah. Ya, Tuasikal niku marga saking Maluku Tengah. Kemudian kalau kuliah sampai kuliah itu di Universitas Gadjah Mada UGM, jurusannya teknik kimia. Hati-hati loh, teknik kimia ki iso gawe bom. Namun kalau mboten. Ya, jurusannya teknik kimia. Kemudian ketika KKN tahun 2005 kulo naksir tiang warak Giri Sekar Panggang. Ada gadis desa niku sing ayu, kulo naksir. 2 tahun kemudian rabi. 2007 dapat gadis desa. Soalnya kakak ini Panggang. Coba kalau ning Pak Enis Manu, paling ya wong kene. Tapi ya takdirnya ya memang dipanggang, ya udah panggang, terpanggang terus. Lalu nikah 2007, istri 1, ya arak nambah apa piye? Istri 1, anak 3. Kemudian saat ini di Panggang ada pesantren. Namun pesantrennya itu untuk masyarakat dengan nama pesantren Darus Solihin. Monggo silahkan bisa hadir. Wonten pengawasan rutin setiap malam Kemis. Ya, malam Kemis bareng Isa niku wonten pengawasan rutin. Itu bisa diikuti dari manapun karena dari berbagai kecamatan di Gunung Kidul, bahkan ada yang dari Imogiri Bantul juga turut hadir setiap malam Kemis, dibuka untuk umum. Pengajiannya membahas tafsir kalian hadis-hadis saking kitab Riyadhus Shalihin. Nah, untuk saat ini kita akan lihat sifat-sifat penduduk surga. Wonten sekawan. Allah sebutkan dalam surat Qaf ayat 31, wa uzlifatil jannatu ghayra ba'id wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Dan surga itu didekatkan pada orang-orang yang bertakwa dan itu tidaklah jauh dari mereka. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Di mana surga ini dijanjikan untuk orang-orang yang awwab, yang bertaubat, dan hafiz, yang menjaga diri. Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Surga ini dijanjikan pada orang yang takut pada Allah, takut pada Ar-Rahman, di mana mereka tidak dapat melihat Allah di dunia. Wa jaa'a biqalbin munib. Dan nantinya mereka punya sifat itu mau kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Udkhuluha bisalam. Zalika yaumul khulud. Masuklah dalam surga dengan penuh keselamatan, di mana nanti orang-orang beriman akan kekal di dalam surga. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Dan surga itu nantinya akan dimasuki oleh orang-orang yang Allah kehendaki, dan nanti akan diberikan tambahan di dalam surga, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 sifat di sini, kalau rinci terlebih dahulu. Yang pertama awwab, yaitu orang yang mau kembali kepada Allah. Orang yang mau kembali pada Allah. Kemudian yang kedua hafiz, orang yang menjaga dirinya saking maksiat.
Kemudian yang ketiga, khosyar rahman, takut pada Allah. Sifat yang ketiga adalah orang yang takut pada Allah. Kemudian yang keempat, waja'a biqalbin munib, mereka adalah orang-orang yang mau bertobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat 4 sifat. Yang pertama, mau kembali pada Allah. Yang kedua, menjaga diri saking maksiat. Yang ketiga, takut pada Allah. Yang keempat, mau bertaubat. Yang keempat itu mau bertaubat. Ini 4 sifat yang dijanjikan bagi tiang beriman. Ketika sifat ini dipenuhi, maka mereka akan menjadi orang-orang yang mudah untuk masuk surga. Kita ulang sifat yang pertama tadi, mau kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini diingatkan yang dimaksud dia itu adalah orang yang mengingat akan dosa yang dilakukan, kemudian ia memohon ampun pada Allah, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bertobat. Istighfar niku kepripun? Bacaan istighfar ibu-ibu, astaghfirullah atau astaghfirullahaladzim atau astaghfirullah wa atubu ilaih. Istighfar. Ada juga yang berupa doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada yang bapak ibu-ibu baca istighfarnya ba'da sholat. Ba'diyah sholat wajib, jenengan dianjurkan moco istighfar. Berapa kali? Berapa kali? 3 kali. Kepripun istighfare? Terus berapa kali tadi? Yang buat diulang toh. Astaghfirullah apa astaghfirullahalazim? Ora astaghfirullahalazim atau astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah tak. Oh berarti wong semanu kaya ngene ya. Kalau kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da salat itu membaca, lihat. Disebutkan dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca istighfar ping 3. Istighfar 3 kali. Lalu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu baru Nabi SAW muter hadap jamaah. Jadi Pak Imam itu enggak mana kiblatnya pun tidak ngadap kiblat terus. Setelah ucapkan astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, muter balik, lihat jamaah di absen. Iki ono sing ora mangkat. Oh, ini sing biasanya rutin. Oh, niki lagi sakit. Nabi SAW kebiasaannya itu balik ke jamaah. Tujuannya apa? Untuk melihat keadaan jamaah. Maka biasanya Nabi SAW niku absen. Oh iki biasanya di masjid. Oh iki ora tahu di masjid lagi sadar. Oh iki bar ngaji, iki tobat, saiki di masjid. Wow iki dulu ini punya kasus selingkuh. Oh saiki wis tobat di masjid. Wah dulu itu ini ugal-ugalan, mabuk, main judi. Alhamdulillah wis masuk masjid, tobat. Itu tujuannya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghadap jamaah bar sholat, enggak ngadap kiblat terus. Nanti kalau sudah rampung zikir monggo untuk ngadap kiblat. Namun jamaah itu Nabi SAW biasanya balik untuk lihat jamaah. Setelah baca apa tadi? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Setelah itu baca
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Terus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'ma wa lahul fadl wa lahu sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Berniku subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali. Terus baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berniku ayat kursi. Terus al-ikhlas. Terus al-falaq. Terus an-nas. Terus rampung. Setelah rampung zikir, silakan untuk berdoa. Kata Nabi SAW, beliau pernah ditanya, ayut doa asma. Doa apa yang paling didengar? Nabi SAW diantaranya menyebutkan doa bersolat. Doa bersolat. Juga dalam firman Allah disebutkan, fa idza faraqta fansob. Jika engkau selesai dari solat, salah satu tafsiran, jika selesai dari sholat maka berdoalah. Berarti berdoa pada sholat. Perbanyak istighfar, banyak mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diajarkan setiap ba'da sholat. Kenapa kok habis sholat itu diperintahkan istighfar 3 kali? Apa manfaatnya? Apa hikmahnya? Ibu-ibu, kenapa setelah sholat kok istighfar? Padahal wis rampung ibadah, kok malah istighfar disuruh 3 kali? Biar tidak merasa pede dengan amalan yang dilakukan. Karena kalau orang itu habis sholat istighfar, berarti sholatnya itu ada kekurangan. Jenengan kira-kira sholatnya wis sempurna? Ada yang khusyuk 100%. Ada yang ketika sholat nggak mikir-mikir lagi rumah, nggak mikir sapi, nggak mikir pakan, nggak mikir utang, nggak mikir bojo, nggak mikir anak, nggak mikir putu. Ada? Berarti mikir terus. Berarti orang khusyuk, berarti kurang. Karena kurang tadi, maka bar sholat itu diperintahkan. Mau apa? Istighfar. Tanda di dalam sholat kita itu penuh kekurangan. Biar nggak ujub, maka disuruh baca istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena kalau orang itu nggak baca ini, dia merasa wah amalanku wis bagus, sholatku wis mantap, sholatku wis khusyuk, sholatku wis tumakninah. Ternyata pikirannya itu macam-macam. Allahu Akbar, mikir sesok Senin, ya Allah niki pipilan niki kepiye ya sesok ya. Sesok Selasa mikir untuk berobat, sesok Rebu mikir untuk yang lainnya lagi, sesok Kamis wonten tagihan, ya anak sekolah butuh untuk biaya. Salatnya enggak khusyuk. Sapa sing yakin salatnya khusyuk 100%? Coba ngacung. Ya, berarti kabeh iki salate mikir utang terus. Betul. Jujur mawon nek mboten masalah. Ya, betul nggih? Betul. Apa masalahnya iki utang terus toh tiyang semanu niki? Hah? Ana sing ora duwe utang? Ngacung. Ora sing sepuh lho. Hah? Wonten sing ora duwe utang. Ora melu arisan, ora ono kreditan, ora bayar pipilan terus, wonten? Masa nggak ada yang ngacung? Guraku berarti? Hah? Nggak ada. Punya utang semuanya? Susah nggak punya utang? Susah. Kok harus ngerti susah kok duwe utang? Kepepet terus. Dia utang betul Pak? Muaja ya wis. Apa doanya untuk bisa nyaur utang gitu? Ini apa toh?
Apa ora tau donga terus? Apa ora tau berdoa itu, ya Allah, utang-utangku iki men cepat lunas, ora pikiran terus, ora nambah beban terus. Kepripun doane? Pengen tak ulang apa pripun? Pengen? Tapi sesuk ora nambah meneh lho utange. Tenan lho. Iki tak ulang iki. Hah? Piye? Tapi sesuk janji ya ora nambah meneh ya. Ya, janji ya. Ya wis ora arek nambah meneh ya wis rasah wae ora tak ulang. Piye? Janji ya. Sesuk ora nambah meneh ya. Iki tak ulang iki. Kepepet terus jenengan itu. Sesuk jaluk motor meneh, kreditan meneh, nambah utang meneh. Sesuk ono sing sakit, nambah lagi. Wah, ini masih ada yang bisa digadai itu paling nambah terus. Ora tak ulang apa ora? Namun janji sesuk iki ora dibaleni meneh, ora nambah. Pripun? Insyaallah ya. Estu ya. Jenengan lho yang duluan lho. Tak ulangi iki tenan iki, ya. Allah, ini mau panjang apa pendek? Gur pendek terus ngiringin utangnya lunas. Allah. Wes, iki doa pertama, doa kedua kapan-kapan. Yang pertama, Allahumma inni diikuti. Allahumma inni. Sing seru to. Allahumma inni. Allahumma inni. Ibu-ibu kok iki ora serius sak kono lho. Ora duwe utang. Coba seru. Allahumma inni. Allahumma inni. A'udzu bika. A'udzu bika. A'udzu bika. A'udzu bika. A'udzu bika. A'udzu bika. Minal ma'sami. Minal ma'sami. Sa. Ora tau ning Arab to, ki angel banget iki. Ya. Minal ma'sami. Minal ma'sami. Wal maghram. Wal maghram. Wal maghram. Allahumma inni a'udzu bika minal ma'sami wal maghram. Allahumma inni a'udzu bika minal ma'sami wal maghram. Sambil dongane langsung, ayo coba angkat tangan. Angkat tangan ki koyo ngene lho, dirapatkan. Iki aradine sak miliar kok malah dibuka tangane kepiye kok ora kamot iki piye coba. Ya. Pon. Baik. Diulang tadi ping 10. Ya, ayo. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. 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 Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram.
Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Terakhir, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Artinya, ya Allah, coba diikuti. Ya Allah, aku meminta perlindungan padamu dari berbuat dosa dan banyak utang. Digedeke yang terakhir, dan banyak utang. Allahumma amin. Ya Allah, seseorang nambah meneh. Allahumma amin. Ini Nabi SAW baca niku tahiyat akhir loh. Biasanya beliau baca doa ini di tahiyat akhir seurunge salam. Beliau baca ini, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal makram. Atau jenengan baca dalam doa apapun itu bisa diikutkan doa tadi. Apa sebabnya kok Nabi SAW baca doa ini? Ditanyakan oleh para sahabat. Nabi jawab, karena banyak dosa membuat sengsara di akhirat. Iya tak? Sengsara di akhirat. Kemudian banyak utang buat sengsara di dunia. Nambah pikiran terus, nambah beban terus. Kalau orang itu nambah utang. Seperti itu loh. Biar besok kalau iki utangi wis disaur, wis lunas, salate iso khusyuk. Berarti sahur saiki urung musuk ta? Dereng khusyuk. Karena tadi kita bahas khusyuknya salat. Sudah, minggu tadi yang pertama awab, mau kembali pada Allah dengan mengingat dosa-dosa yang ada, dengan bertobat dan beristighfar. Banyak beristighfar. Terus sifat yang kedua apa tadi? Sifat yang kedua, menjaga diri saking maksiat. Maksiat itu ada 4 macam. Yang pertama, dosa syirik. Yang kedua, dosa amalan yang tidak ada tuntunan. Nomor 3, dosa besar. Nomor sekawan, dosa kecil. Coba diulang urutannya. Yang pertama, syirik. Ini dosa nomor wahid, dosa yang paling atas. Nomor kali, amalan yang tidak ada tuntunan. Nomor 3, dosa besar, al-kabair. Nomor sekawan, dosa kecil, as-shaghair. Contoh syirik. Iki arek dicontohke apa ora ki? Hah? Apa contohnya? Contoh syirik. Iki ana tuyul apa ora to ning semano? Tuyul, Pak. Gundul. Mboten. Mosok. Kalau ada duit hilang ya paling sing dituduh terus ya tuyul. Wah, iki paling ana sing ngingu tuyul. Nah, misalnya bojone dhewe piye? Ketika orang itu meminta tolong pada jin, meminta tolong pada setan, ngingu tuyul tadi, maka ada ritual syirik yang dilakukan. Ada tumbal yang disajikan biar permintaannya dipenuhi. Dikarenakan makin orang itu berbuat syirik, ada permintaan-permintaan yang bisa dipenuhi oleh jin, oleh setan. Makin berbuat syirik, itu nanti ada yang punya kesaktian ilmu kebal,
ilmu tenaga dalam dan seterusnya. Awalnya berbuat syirik terlebih dahulu, baru kekuatan dari setan itu datang. Ingat, ini dosa nomor 1. Kalau tidak bertobat, kekal dalam neraka. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lizalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik pada Allah, maka diharamkan masuk surga, tempatnya itu di neraka. Dan bagi orang-orang yang zalim, yaitu orang yang berbuat syirik, tidak dapat penolong pada hari kiamat. Itu yang pertama, dosa syirik. Nomor kali mau apa? Amalan yang tidak ada tuntunan. Kita itu kalau beramal mesti ikuti tuntunan Kanjeng Nabi. Contoh yang tidak ada tuntunan gimana? Idul Adha kita nyembelih kurban. Kurban ini ngangge apa toh? Apa sing disembelih? Sapi, kambing, unta, domba, kerbau, biri-biri, ayam, bebek. Ayam bebek niki mboten. Kenapa enggak? Karena tidak ada tuntunan. Ada yang nyembelih kurban 2 jam sebelum sholat Id. Ini pernah terjadi di masa Nabi SAW. Nabi tanya, ngapa toh kowe nyembelih kurban sebelum sholat Id? Dia katakan ini biar dijadikan sarapan pagi. Biar jadi sarapan pagi. Sah napa mboten? Mboten sah, dikarenakan tidak ada tuntunan. Contoh lagi dalam sholat, gerakan-gerakan sholat, bacaan-bacaan sholat itu sudah ada tertentu wonten tuntunan. Ada yang baca ketika baca surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sebenarnya niku apa? Amin. Ada yang baca Rabbik firli wali walidayya. Amin. Nambah atau tidak? Nambah. Bacaan ini tidak tepat tempatnya karena harusnya bersolat, berzikir, doa tadi. Namun ini dibaca setelah waladdallin Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini amalan yang tidak ada tuntunan. Karena setelah ucapkan waladdallin langsung macam apa? Amin. Seperti itu. Gerakan-gerakan sholat itu juga sudah ada tuntunan yang mesti kita ikuti. Berarti kalau kita keluar dari tuntunan, melakukan dosa. Akibat yang lainnya, kalau keluar saking tuntunan, amalannya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa yang ketiga apa? Dosa besar. Contoh dosa besar niki apa? Dosa besar syirik tadi sudah nomor 1. Apa dosa besar? Zina atau selingkuh dibolehkan atau tidak? Haram apa dosa besar? Haram dan dosa besar. Gimana kalau sudah kebacut, sudah senang sama senang, boleh nggak selingkuh? Wes seneng karo seneng iki lho. Bapak, pripun Pak? Arab selingkuh apa ora? Jujur mawon. Ana sing rondo sing ayu, piye? Sugih meneh. Jenengan pas lagi di Sumatera, ya. Terus tinggalkan bojone karo anake, terus di sana ketemu dengan rondo ayu. Gimana Pak? Jujur mawon dong.
Jujur. Selingkuh masuk dosa besar apa mboten? Dosa besar apa dosa kecil? Dosa besar. Apalagi selingkuhnya itu semakin dekat. Tadi sama-sama semanu. Ya. Tadi di sini nggih. Ini dengan peragak mana? Situ. Kono nggih. Nah, iki gur cerak lho. Kalau cuma satu pedukuhan terus selingkuh, dosanya lebih besar daripada wong kene ta selingkuhnya kalau wong praga. Makin dekat dosanya makin besar. Berarti satu rumah dengan tetangganya sendiri dosanya lebih besar daripada dengan orang jauh, daripada jenengan selingkuh karo wong panggang. Makin cerak, apalagi makin punya hubungan sedulur, itu lebih besar dosanya dibandingkan dengan orang jauh. Derajat dosa besarnya ditimbang, dilihat dari makin dekatnya tadi. Sama juga dosanya makin besar ketika ada yang kemungkinan untuk berbuat maksiatnya itu kecil namun kok nekat. Contoh, tiang sepuh kok malah selingkuh. Kenapa? Syahwatnya sudah turun, nafsunya sudah turun, namun nekat selingkuh. Wonten apa mboten? Wonten, Bu? Kathah napa mboten? Kathah. Astagfirullahalazim. Harusnya itu makin sepuh, makin banyak ingat mati, orang nambah maksiat, malah nambahnya itu ke masjid, malah nambah sholat, nambah berjamaah. Orang dibaleni meneh. Pas nom senangnya kayak gitu, ya sudah tobat. Tobat itu nggak diulang. Nanti akan kita lihat sifat yang keempat tadi. Sampun, sifat penduduk surga yang ketiga apa? Setelah hafidz yang ketiga, takut pada Allah. Man khasyiyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Mereka itu adalah orang yang takut pada Allah, dan Allah itu Ar-Rahman bil ghaib. Allah itu tidak terlihat. Maka sifat Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, pencipta kita, pemberi rizki, pengatur jagat raya, Allah tidak terlihat. Namun kita punya tugas takut pada Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaat takut pada Allah? Satu, manfaat takut pada Allah, maksiatnya jadi berkurang. Beda kalau orang takut. Beda kalau seorang itu merasa bahwasanya Allah tidak ngawasi, dia tidak punya rasa takut sama sekali, maka maksiat akan nekat dia lakukan. Maksiat itu akan mudah dilakukan. Itu rasa takut. Apa manfaat yang kedua? Mendorong orang banyak taubat. Dikarenakan dia takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau takut pada Allah banyak ingat mati, membuat orang itu banyak ingat mati, karena sebentar lagi Allah itu akan mencabut nyawanya dan waktu kita itu hanya terbatas di dunia. Bapak ibu pingin pinten tahun toh hidup? Pingin pinten tahun hidup? 100 widak tahun? Pingin berapa tahun? Sak tekane. Berarti besok manut siap? Siap malaikat maut datang? Sesuk Senin. Siap? Urung. Terus kapan siap itu? Terus kapan meneh rak siap iki? Kapan-kapan? Utangnya pun lunas. Allahumma amin. Mugi-mugi utangnya lunas itu sebelum mati. Ya, mugi-mugi utangnya kesulitan itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mati, sehingga datang pada Allah dengan hati yang bersih, termasuk bersih dari utang.
Maka kita tadi diperintahkan takut pada Allah. Manfaatnya besar sekali. Manfaat pertama tadi apa? Manfaat pertama apa? Berkurang maksiat. Manfaat kedua didorong untuk bertobat. Manfaat ketiga, akhirnya banyak ingat mati, karena suatu waktu Allah Subhanahu wa taala dapat mencabut nyawanya. Kemudian sifat penduduk surga yang keempat, wajah bil qalbi munib. Dia adalah orang yang taubat. Tobat itu ada 3 syarat. Syarat pentingnya niku wonten 3. Yang pertama, menyesal. Nomor kali, kembali taat. Nomor 3, bertekad tidak mau mengulang. Coba diulang. Yang pertama, menyesal. Menyesal itu banyak nangis, tidak senang dengan dosa yang dilakukan. Nomor kali, kembali taat. Sing salate bolong-bolong, tobaté berarti rutin untuk sholat, tertib untuk sholat. Yang malas ke masjid berarti kembali rajin ke masjid, bukan nunggu nanti datang bulan Ramadan. Iya toh? Biasanya mestinya kebak masjidnya full kapan? Pas Ramadan. Ya, hari pertama, hari minggu berikutnya berkurang saf. Minggu ketiga rong saf. Minggu keempat terakhir sisa 5 orang. Itu pun kalau sadar, nanti datang Idul Fitri kembali lagi buahnya. Ibadah itu bukan musiman. Maka kalau dia itu meninggalkan sholat, harus kembali taat untuk sholat. Lalu yang ketiga, bertekad tidak mau mengulangi dosa itu di masa akan datang. Inilah orang-orang yang nanti akan mudah untuk masuk surga. Dalilnya wow, surat apa? Qaf 31 sampai 35. Berapa sifat penduduk surga? 1, awwab, orang yang kembali kepada Allah, mengingat dosa-dosanya, banyak bertobat, banyak beristighfar. 2, orang yang menjaga diri saking maksiat, yaitu dia ketika menjaga diri tadi dari 4 dosa, wonten syirik, amalan yang tidak ada tuntunan, syirik besar, kalian dosa besar, kalian dosa kecil. Kemudian sifat yang keempat, sifat yang ketiga, takut pada Allah. Punya manfaat: 1, mengurangi maksiat. 2, banyak tobat. 3, banyak ingat mati. Kemudian yang terakhir, sifat penduduk surga itu adalah orang yang banyak bertaubat. Syaratnya ada 3, menyesal, kembali taat, bertekad tidak mau mengulangi di masa akan datang. Alhamdulillah rampung. Wonten pertanyaan? Wonten? Bapak-bapak wonten pertanyaan? Pertanyaan apapun boleh. Bu, enggak ada toh. Ya, ini kesiji. Ibu-ibu wonten? Ibu-ibu simbah. Oh nggih, ya. Terus sinten malih? Hah? Ya, saya niki. Ada 5 hadiah untuk 5 penanya pertama. 5 penanya pertama. Luar biasa, bisa melunasi hutang, yang ibu-ibu makin disayang suami, yang suami makin disayang istri. Dan Tuh, masya Allah. Iya, hadiahnya itu bisa menyelesaikan segala. Itu bisa menyelesaikan utang coba. Utang juga. Bisa dicintai suami. Ini bukan pelet toh bu? Bukan. Bisa dicintai suami katanya, masya Allah. Ayo. Dalam problem kehidupan, insya Allah teratasi dengan hadiah ini. Ayo. Monggo silakan. Setengah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
langsung saja Ustaz, yang kami tanyakan mungkin keluar dari tema yang saya pertanyakan masalah korban Ustaz. Ustaz memang ya kalau korban untuk membeli sapi di sini misalnya atau kebanyakan kuotanya adalah 7 orang. Namun demikian yang 6 orang itu memang satu orang, namun karena mungkin masih kurang 1 orang, yang 1 orang ini adalah atas nama mungkin 1 RW. Yang saya pertanyakan kalau yang 1 RW itu bagaimana nasibnya, dan juga yang 6 orang ini bagaimana nasibnya, sah atau tidak. Mungkin itu yang saya tanyakan. Ada yang bertanya. Mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah kurban, yang pertama ditanyakan tentang kurban sapi. Kurban sapi biasanya patungannya tiang pinten, Bu? Bapak berapa? 7. Kalau sekambing patungannya tiang pinten? Setunggal. Kok iso? Misalnya 2 nggak boleh? Tidak boleh, karena sesuai dengan tuntunan. Kita tadi sudah belajar tuntunan loh. Tuntunannya untuk kambing hanya boleh untuk 1 orang. 1 rombongan RT boleh enggak? Enggak boleh. Boleh. Enggak, boleh tapi untuk makan-makan saja. Makan-makan daging. Namun kurban enggak boleh. Kecuali kalau bentuknya arisan. Ya, niki wonten tiyang 10, mangke giliran 10 tahun. Wah, niki se. Terus esok iki meneh. Terus iki meneh. Namun 10 tahun dengan catatan karena ini nambah utang yang pertama, jenengan nambah utang. Yang kedua, ya nggak boleh kabur. Iki wis entuk kurban, wah aku wis kos manu. Wah, kabur, nggak mau lunasi sampai putaran ke-10. Jadi saya ulang, aturan untuk sapi patungannya tiang 7. Ya toh? Terus untuk kambing 1 orang. Boleh nggak kambing untuk 1 sekolah? Boleh, namun untuk makan-makan tok. Bukan untuk kurban. Kenapa enggak untuk kurban? Karena kurban ini aturannya wis ono lho. Enggak bisa dibuat-buat. Tadi sudah saya terangkan, manut pada tuntunan. Sekarang berarti lihat, sapi ini tiang 6, ya toh? 6 kurang wong siji. Terus 1 ini diambil dari 1 RW. Bisa, namun cuma makan-makan tok. Kok bisa? Ya iya. Aturannya 6, ambil dari 1 RW. RW kita yang pinten dah? 30 misalnya, berarti 30 plus 6, 36. Berarti orang manut aturan meneh. Namun dagingnya boleh dimakan nggak? Boleh dimakan, namun nggak dinilai kurban. Pun, wis ngerti toh iki? Wis paham toh? Nah, tahun depan orang koyong ngono meneh lho. Iki wis aturane tiang 7. Tiang 7 ya urunane tiang 7. Ora nambah saking rombongan, ora nambah saking rombongan RW apa RT. Namun dagingnya boleh dimakan enggak? Boleh, untuk makan-makan tok, bukan daging kurban. Karena kurban punya aturan, wajib manut pada aturan. Pon, taib. Yang kedua, sinten? Mbak Putri mana tadi? Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak. Pertanyaan saya itu waktu dulu itu pernah menjalankan syirik. Apa tuh syirik? Dia itu menyembah sang-sang. Kita kalau ke kuburan itu minta doa pada siapa yang sudah mati. Waduh. Saya doakan mudah-mudahan saya itu umur sekurang. Kok
kok mintane kok karo wong mati. Terus belum tahu ilmunya. urung paham. Terus Terus sekarang saya sudah tahu itu ya bertobat. Hmm. Terus yang saya tanyakan itu waktu yang saya menjalankan dahulu itu diberi ampun atau tidak? saiki arek tobat apa ora? Sekarang sudah tobat tidak menjalankan seperti yang dulu. Iya janji ya. Ya ora dibaleni meneh. Ya, coba yang pertama syarat tobat apa wau? Syarat tobat menyesal. Oh, berarti ki wis ngerti niku salah. Sing kedua apa? Kembali taat. Berarti perbuatan itu ditinggalkan sekarang juga. Sing ketiga apa? Bertekad tidak boleh mengulanginya lagi di masa akan datang. Tiga ini jenengan penuhi diterima tobatnya. Yang waktu dulu saya menjalankan Ya wes, yang dulu biarlah berlalu. Sekarang bangun hidup baru, Mbah. Saiki wis tobat. Pon? Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah beri hidayah. Terus yang lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, tanya Ustaz, ini waktu saya masa itu pernah punya hutang 50.000 pada seseorang, tetapi seseorang itu saya belum bisa Nyaur. membayarnya, dia sudah meninggal, padahal dia tidak punya famili di sini. Terus sebaiknya uang yang saya pinjam itu saya infakkan ke mana atau diapakan Ustaz? Saya tadi Taib. Yang tadi jenengan ini berutang tadi orangnya itu sekarang di mana? sudah meninggal. Wes meninggal. Sedulur-sedulurnya apa anak-anaknya apa putune? Ada. Enggak ada. Karena orang luar. Ya di mana dia hidup di dunia mana? Orang Cina. Wong Cina. Berarti neng Cina saiki. Yang meninggal di bawah Cina. Isek anak-anaknya putu-putune? Mboten wonten. Apa enggak jelas di mana ya? Kalau memang tidak diketahui padahal kita ingin nyaur utang tadi, solusine uang ini dibawa sebagai sedekah. Sedekahnya pripun? Jenengan cari bisa ke orang miskin, bisa ke masjid dengan niatan uang ini sedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Ya, seperti itu untuk nyaur utang. Namun dengan syarat yang tadi itu muslim. Bukan. Ya sudah disedekahkan saja. Gak usah pakai namanya juga nggak masalah. Hah? Iya 50.000 itu. Jenengan cari masjid, wes nyemplung. Sah. Ya. Mau nambah dari 50.000 juga buatan masalah. 50.000 jadi 500.000 ya boleh. Ya. 3 terus sinten malih? Ah niki Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak, yang saya tanyakan itu mengenai makam Pak. Bagaimana pendapat Bapak makam itu yang sesuai itu dibangun dikasih keramik itu apa cuma dibiarkan apa dikasih cenger gitu Pak? Saya mohon penjelasan dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ara tak jawab apa rasa dijawab iki? Hah? Dijawab. Wah, nanti jadi masalah saya jawab nanti. Ya. Kalau sesuai kalian tuntunan, bahkan ini pelajaran saking mazhab Syafi'i yang namanya kuburan. Ini dikatakan ya, dalam kitab fikih Syafi'i. Kuburan itu tidak boleh diberikan semen, kuburan itu tidak boleh diberikan bangunan, kuburan itu tidak boleh diberikan atap. Jenengan bisa pahami sendiri. Oh berarti saya nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini untuk kuburan. Seperti itu loh.
Berarti berat ora iki diterapke iki? Ya berat ya wis, saya cuma ngomong urusan masing-masing. Ya, paham nggih? Baik, saiki nomor 5. Pun? Nah, Ini tadi untuk kurban tadi belum begitu jelas. Dari sapi kemudian 7 orang, yang 1 dari kelompok, yang 6 ini dari perorangan. Ini karena kalau kelompok itu tidak masuk kurban artinya hanya makan bersama. Kemudian yang 6 ini apa juga termasuk hanya makan bersama? kan totalnya jadi 6 plus 30 tadi toh. Berarti 36. Iya toh? Betul nggak? Berarti kalau 1 RW itu niku 100, berarti 106. Aturannya berapa tadi? Boleh dimakan, boleh, halal. Namun orang masuk kurban. Sudah, sekarang saya baca dulu ini. Saya sudah berusaha berbakti pada suami, taat menuruti semua kemauannya, tapi kadang pernah melawan. Ya kan berarti pernah melawan. Karena tidak cocok dengan hatinya atau kehendak saya. Misalnya saya senang pergi ngaji, tapi kadang suami kurang setuju. Matur nuwun, bagaimana solusinya? Solusinya manut suami. Suami suruh nggak ngaji, yo nggak ngaji. Suami suruh ke rumah, di rumah saja, ya berarti di rumah saja. Suami suruh nggak boleh keluar, ya nggak boleh keluar. Kecuali kalau suami suruh maksiat. Iki kok arak metu to nganggo baju-baju seksi. Nganggo baju you can see. Nganggo baju sing ora nutup aurat. Nggak boleh dituruti. Ya, itu nggak boleh dituruti. Namun selama dalam kebaikan wajib taat untuk kebaikan tadi. Terus kalau ngaji gimana? Beri penjelasan pada suami. Saya ini untuk ngaji biar bisa didik anak-anak dengan baik sampai suami itu ngerti. Kenapa demikian ibu-ibu? Pintu surga ibu-ibu itu sekarang kalau sudah punya suami itu pada suami, beralih dari orang tua itu kepada suami. Ya, ini bukan kembali ke orang tua lagi karena sudah ijab kabul dulu, maka perwalian itu berpindah dari orang tua berpindah pada suami. Kewajibannya itu taat pada suami. Namun suami jangan merasa pede, wah aku iki iso bentak-bentak bojoku. Aku ini kepala keluarga, jadi pintu surga. Oh berarti bisa saya seenaknya saja? Ya enggak. Namun ibu-ibu harus pahami seperti itu. Kewajibannya itu taat pada suami. Kunci ada 4, ibu-ibu punya 4 ini. Ini kuncinya untuk masuk surga mudah sekali. Yang pertama, sholat. Yang kedua, puasa Ramadan. Ketiga, tidak selingkuh. Yang keempat, taat pada suami. Apa kata Nabi SAW? Silakan engkau pilih pintu surga dari mana saja yang engkau mau. Silakan engkau pilih pintu surga dari mana saja yang engkau mau. Artinya sekarang pilih mana saja pintu surga ketika sifat tadi sudah dimiliki. Sholat, puasa Ramadan, tidak selingkuh, taat pada suami. Terus berikutnya, di dalam sholat berjamaah apabila terdapat 3 orang, 2 laki-laki 1 perempuan, maka posisi makmum laki-laki di samping atau di belakang? Coba bapak ini tak beri contoh, 3 orang majeng coba. Sapa sing wedok? Nah ini sing nom sing wedok coba. Nah ini contoh orang wedok tenanan iki. Nah niki wong telu toh? Nah, yang putri itu mesti di belakang. Mana toh iki kiblat itu? Rono toh? Nah, yang putri, niki putri nggih. Ya, putrinya itu di belakang. Sek lanang baiknya di depan dua-duanya sejajar, jejer seperti ini. Yang imam sebelah kiri, sek makmum kanan.
Jamaah putri belakang sendirian, ini bukan masalah. Nah, ketika misalnya jamaah nomor 3 datang, seelanang datang nggih. Nah, coba jenengan datang. Nah, mundur-mundur to Pak wedok iki nang mburi. Nah, wis. Wis ta? Ini datang, beri isyarat ke situ. Nepuk pundake mawon bukan masalah Pak. Niki. Di isyarat kita riyen to. Ah, mundur. Ora delok mburi to. Mundur aja langsung. Nah, coba. Nah, gitu sejajar. Enggak semuanya di depan. Tadi yang di depan itu cuma berdua tok. Namun kalau sudah jadi 3, di belakang semuanya 2 yang lainnya. Datang jamaah lagi, ini. Datang lagi gini. Sebelah sana lagi diisi. Yang putri sendirian di belakang. Ya musake ya kepiye meneh to ora gabung sing lanang karo piye. Tempatnya gini. Dipisah lanang wedok. Paham nggih? Nah, sudah matur nuwun, Pak. Terus tidak paham nepuk isyarat nepuk pundak itu loh kadang. Oh iya, ora paham, yuk jarang jamaah soalnya yang ditepuk. Kalau wis ngerti jamaah yuk ditepuk, oh berarti ada yang baru datang, terus dia mundur. Sebenarnya tanpa tepuk pun itu, dia sudah ngerti ada yang di belakang, langsung dia mundur sendiri. Langsung Pak, tanya lagi Pak. Misalnya sop depan itu penuh Pak. Sop depan penuh, terus Ada orang yang mau mengikuti lagi di belakangnya tuh. Yang satu sendiri tuh ngambil depan satu enggak Pak? nah coba jadikan contohkan. Niti wong coba telu papat nih. Si imamnya depan. Nah, iki wis kebak ya. Nah, ini wis kebak kene ya. Ini datang gitu. Terus narik ini. Narik depan berarti. Narik depan enggak misalnya penuh. Nah, mau narik coba tarik mundur. Ini biar temani. Nah, sekarang ya aku wis paham. Sekarang kira-kira iki misale datang di masjid lebih awal, ya. Ini misalnya wis sak jam loh nang masjid. Terus jenengan tarik lagi orang ini mundur. Ayo bareng aku gini. Berarti kita sudah memundurkan orang yang sudah ada di shop yang paling depan yang pahalanya lebih besar. Kalau saya nggak mau. Masa saya sudah tunggu sak jam nang masjid loh, aku sak jam loh. Cuma gara-gara ini datang saya ditarik mundur. Enggak. Dan ini turunkan pahala saya. Shop paling depan itu lebih besar pahalanya dibandingkan shop nomor 2. Jadi dilihat kalau misalnya shop ini wis penuh, wis kebak nggih, sudah dia terpaksa sendirian di belakang. Karena darurat. Pun. Nah. Karena apa? Darurat. Adapun hadis yang berbunyi la sholata liman shalla khalfas shaf. Tidak ada sholat bagi orang yang sholat sendirian di belakang shaf. Sing dimaksud itu kalau shafnya itu belum penuh, kok nekat buat shaf sendiri di belakang. Ini biasanya di Masjid Agung. Masjidnya saking jembarnya nggih, yang utara ke selatan itu waduh banget. Sing kosong ki sing kidul lho. Waduh banget, wes aku neng kene wes sendirian. Nah, iki sing masalah. Namun kalau ini masih bisa diisi ya diisi. Kalau wes full, sudah dia sholat sendirian di belakang shaf. Posisi di tengah, di kanan. Di tengah, buat shaf itu saking tengah. Ya, buat shaf itu saking tengah. Terus bertanya, tidak boleh memajang gambar-gambar seperti patung, makhluk berjawa dan lain-lain. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah gambar-gambar kartun seperti pada spray, kalender, almari termasuk larangan yang dimaksud. Salah satu yang menunjukkan hal ini Bapak Ibu sekalian, malaikat tidak mau masuk pada rumah yang ada patung, yang ada gambar yang dipajang. Maka solusinya patungnya disembunyikan, gambarnya diturunkan, dijadikan album ditutup. Kok bisa seperti itu? Ya hadisnya seperti ini, saya nggak bisa buat hadis. Apa maksudnya? Di antaranya tadi malaikat itu kalau sulit masuk berarti sulit membawa berkah untuk rumah tadi. Sulit membawa berkah untuk rumah tadi. Ya, itu maksudnya pertanyaan ini tadi.
Nah ini yang biasanya diterangkan oleh Nabi SAW dan diterangkan oleh para ulama seperti itu. Saya jawab cuma apa adanya saja, ya, nggak ada maksud apa-apa di sini. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? Bu Liski? Mohon penjelasannya tentang tadi ada pertanyaan mengenai dilarangnya seorang istri pergi mengaji apabila ketaatannya kepada suami tersebut lantas tidak mengetahui ilmu Allah, tidak tahu ilmu-ilmu agama, lantaran ditekannya seorang istri untuk tidak mengaji tersebut, tidak diajarkan oleh suami, tidak juga dipanggilkan ustaz, ustazah. Jadi bagaimana dengan kebodohan si istri tersebut? Nah, ini pertanyaannya, istrinya tadi dipenging nggak boleh ngaji, terus suami tidak memberikan solusi, tetap seperti itu terus, istrinya akhirnya orang ngaji. Yang pertama, suami berdosa karena telah menzolimi istri. Yang kedua, ya, saya kalau mau sarankan ibu-ibu kalau ada, karena di zaman ini itu bisa ngaji dengan cara apapun, lewat media-media, ada lewat HP, lewat YouTube, lewat yang lainnya, itu bisa. Maka saran saya seperti itu. Namun kalau tidak ada jalan lain selain itu, maka boleh keluar ketika suami, ya, ketika itu tidak terlalu mempermasalahkan. Artinya yang dekat-dekat sini saja, tidak sampai ke tempat yang jauh. Seperti itu yang disarankan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Pun, ya, ibu-ibu sampun nggih? Sampun? Bapak-bapak? Masih ada satu, Pak. Masih ada. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan adalah orang tua saya. Orang tua saya itu rajin sholat, tapi bacaannya itu tidak sesuai dengan bacaan yang benar. Yang saya tanyakan apakah itu diterima dan bagaimana, apakah dosa? Mungkin itu Pak Ustaz. Berarti pun sepuh nggih. Pun sepuh. Misalnya diulang surat Al-Ikhlas, orang nyambung-nyambung. Ya, diulang surat Al-Kafirun apalagi mubeng-mubeng terus. Ora tekan walakum dinukum waliyadin. Ya toh? Iya, kalau seperti itu sudah suruh sholat saja. Apa adanya sholatnya. Ya, karena sudah sepuh. Kalau misalnya jenengan yang tanya, jenengan sendiri yang nggak bisa sholat, ya harus belajar. Namun kalau yang tiang sepuh, ya sudah, pokoknya sholat. Namun kalau ada masjid, mungkin banyak ke masjid biar dapat solusi bacaan imam itu sudah menjadi bacaan makmum. Maka nanti dia cuma sekedar dengar imam saja sudah jadi bacaannya, itu lebih ringan. Untuk tiang sepuh tadi yang sudah sulit untuk diulang lagi. Wallahu a'lam. Kalau rasa cukup nggih? Apalagi sebentar lagi. Bukan merupakan suatu pertanyaan, tapi suatu permohonan. Suatu permohonan. Permohonan apa? Jadi antusias ibu-ibu dan bapak-bapak untuk menimba ilmu dari Ustadz ini, beliau di sini ada jadwal untuk Ustadz sini satu minggu sekali atau satu bulan sekali. Iya, setahun sekali gitu ya. Nanti bisa komunikasi dengan tulis atau Pak Bri Santoso. Ya Allah, ini saya dijebak ini kayaknya kesini ya. Saya ke Jakarta juga kayak gitu juga, sekali ngisi suruh minta lagi. Terus kepiye ya aku ya? Nah, apa panggang ki dipindah kene wae nih? Diboyong sini. Hah? Ya nanti insya Allah saya beritahu ya.
Soalnya wong semana iki wis pinter-pinter ya. Iya dah. Apa perlu diulang terus? Ini untuk cuma pendukuannya dengan peragak saja berarti. Iya. Kiri kanan. Atau mau satu kecamatan? Hah? Nah, itu malah Pak Budi malah satu kecamatan toh. Nambah meneh iki berarti. Itu tambah lagi camat Ponjong lagi turun loh itu Pak Camat itu. Nambah meneh itu. Ponjong sisan Ustaz, Ponjong. Nah, itu nambah lagi. Ya nanti insya Allah ya. Iya ya, iya. Ya insya Allah. Niki ahad apa toh? Ahad Kliwon. Wah aslinya ki aku harus jalan-jalan nih. Berarti dari tadi itu Tanjung Sari. Ya sudah nanti saya coba pilih. Mudah-mudahan mungkin ahad Kliwon kalau dapat. Ya. Niki wis catat iki Buliski. Iya, aduh. Kok jadi gini ya? Nah, ini kita wonten jadwal ahad Legi Sabtosari Purwosari, ahad Pon Panggang, ahad Kliwon Tanjung Sari, ahad Pahing Rongkop, ahad Wage Tepus Banyumeneng Srunggo Bibal Sumber ya toh. Berarti wis full iki. Wis tahun wae nih. Ini Buliski nggak beritahu kayak gini itu loh. Aduh Buliski ya Allah. Ya nanti dengan Pak Budi nanti saya urus itu. Tiang semano. Las Vegasnya Gunung Kidul. Ya nanti tak pikir lagi insya Allah. Nanti tak beritahu nggih. Ya itu saja kita cukupkan. Mungkin nanti di kesempatan berikutnya bisa berlanjut dan semuanya nanti mendapatkan berkah untuk majelis-majelis kita yang ada. Allahumma amin. Mungkin Bapak Ibu diparingi sehat terus, panjang umur, diberkahi rezeki, diangkat saking utang-utang yang memberatkan. Itu paling gede sing iki. Dijauhkan dari penyakit-penyakit berat, dijauhkan dari keadaan jelek di masa tua, diberi taufik dan hidayah untuk menjaga sholat, kalian sholat berjamaah, dan mungkin kita diberikan keistiqomahan mati dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Kalau rasa sekian, kalau cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.